Perangan Iran dan Israel itu adalah masa penggenapan Allah. Sama kayak lu buktiin motor apa? BPKB bukan kitab suci. Lu buktiin motor apa? STNK bukan kitab suci. Lu Allah dan mereka demikian. Katanya siapa Rasulullah mereka? Baitul Maqdis dan sekitarnya. Sebutkan dengan ibadan, kalimat general semuanya. Artinya kembali ke hakikat. Misalnya Korut tidak menyembah Allah, masuk hamba Allah secara hakikat, bahwa hakikat penciptaan mereka untuk menyembah Allah. Putin, Rusia, apakah masuk nanti? Masuk, karena hakikat daripada mereka menyembah Allah, sekalipun mereka di dunia tidak menyembah Allah, tapi satu cacat logika Elia Joni mengaitkan perang sekarang dengan Bible. Dua, siapa bangsa yang diperangi namun tak akan pernah kalah sekalipun menderita dan tanpa dukungan. Tiga, siapa saja hamba Allah yang perkasa yang diutus untuk mengakhiri perang. Empat, Kristen kena usir Yesus semua. Lima, menyikapi Iran yang mayoritas Syiah Rafidah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Elia ngibul lagi guys. Inilah kalau kitab nggak punya standar daripada Alkitab itu, apa kita bilang? Dia punya kitab, yang kitab itu tidak punya standar dalam menafsirkan. Kalau kita jelas. Kalau kita ada yang namanya klasifikasi Al-Quran itu, ada yang namanya sana'i, pujian, ada yang namanya khabari, pemberitaan, ada yang namanya doai, isinya doa-doa, ada yang namanya muhakam, segala hukum-hukum. Kalau mereka nggak apa, siapapun pegang, baca, tafsirinnya sendiri. Nah, dan dia mencoba mengkaitkan ini dengan peristiwa sekarang, peperangan besar, yaitu Iran, Israel, Amerika, dan Palestina. Dan bagi dia ini adalah nubuatan Alkitab. Ngibul terus. Ya, ngibul terus. Sebelum kita komentar, mari kita dengarkan videonya dulu guys. Peperangan Iran dan Israel itu adalah masa penggenapan Allah di dalam masa kerajaan 1000 tahun. Itu adalah tanda Tuhan Yesus mengatakan kamu akan mendengar deru perang dan lain sebagainya. Kita akan mendengar itu semuanya. Dan itu adalah tanda penggenapan Allah di dalam waktu-waktu ilahi ini. Jadi penciptaan kembali setelah Yesus datang yang kedua, kebangkitan terjadi. Lalu kita orang yang masih hidup ini diubahkan seketika lalu menyongsong dia ke angkasa. Baru setelah itu terjadilah penciptaan kembali. Terjadilah. Ngibul terus. Sekarang gini. Ini aku ajak kalian berpikir ya, pakai otak ya, semuanya ya. Kalau Kristen yang nonton pakai otak ya. Sekarang gini. Ini di dalam Islam dulu. Dalam Islam yang namanya khabari, pemberitaan terhadap Nabi Muhammad tentang peristiwa terdahulu. Itu sifatnya khabari dan gak akan berlaku di era sekarang. Artinya khabari gini, menginfokan Bani Israel, menginfokan kisah Abraham, menginfokan tentang Ismail, menginfokan tentang Nabi Lut, menginfokan tentang segala rasul di belakangnya. Itu gak akan terjadi di depan. Artinya peristiwa yang sifatnya pemberitahuan terhadap Rasulullah hanya berlaku di zaman mereka, bukan di zaman Rasulullah, di zaman mereka. Artinya dikasih tahu kepada Rasulullah dengan dalil am taqulu anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataqa Hudan aw Nasara qul afata'lamuna amillah. Dalilnya, wahai Muhammad, kalau ada nanti daripada bangsamu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi ataupun Nasrani, katakan kepada mereka, afata'lamuna amillah, adakah yang lebih mengetahui peristiwa terdahulu selain aku? Kata Allah, aku yang menciptakan langit dan bumi dan gak pernah ada di bumi, akan tetapi aku paling mengetahui kejadian bumi di balik apa yang dicatatkan manusia. Allah juga mengatakan, wahai manusia, jangan kalian mengganti antara hak dan yang batil hingga kalian tampilkan yang batil padahal kalian tahu. Allah mau mengatakan bahwa sejarah bisa kalian ubah, tapi aku Tuhan yang Maha Tahu, kuutuskan Nabi Muhammad SAW memberitahukan segala penyelewengan yang kalian lakukan. Misalnya contoh Nabi kita Rasulullah Lut yang difitnah berzina dengan kedua anaknya, diberitahukan dalam Quran surat Al-Hud bahwa beliau tidak pernah melakukan hal tersebut, bahwa beliau merupakan seorang rasul yang suci. Tidak ada seperti kitab mereka yang mengatakan bahwa marilah kita beri ayah kita anggur agar kemudian kita bisa bobo ayun bersama ayah kita Anjay Mabar. Akhirnya bapaknya diesek-esek anaknya, kan aneh-aneh ya kan? Anaknya tiba-tiba nafsu sama bapaknya, kan lucu tuh. Tapi alhamdulillah dengan turunnya Al-Quran memberitahu bahwa Nabi Lut itu merupakan sadiqul wa'di, seorang rasul yang dapat dipercaya, seorang rasul yang tak pernah berlaku kejahatan. Sekaligus ingin memberitahukan ini khabari Muhammad, ini kejadian terdahulu ya, dan ini kejadian yang sebenarnya.
Berarti inilah Al-Quran sebagai perbandingan untukmu menyampaikan ajaran agar kamu tahu kejadian sebenarnya di balik rasul-rasul yang telah mereka fitnah. Dan itu hanya berlaku di masa zaman dahulu tuh, nggak di masa Rasulullah. Sekarang gini, aku tanya kepada kalian, bagaimana tanggapan kalian orang yang mengikatkan nama Israel kepada Bani Israel? Cocok nggak? Israel itu berbicara kedaulatan negara. Bani Israel membicarakan tentang satu suku yang berpaham Yahudi ataupun Nasrani yang hidup di zaman Musa dan zaman Yesus. Ya, seperti orang berdebat, ya Israel kan bangsa pilihan, tanah itu udah dijanjikan Tuhan untuk mereka. Lu bawa itu ke pengadilan deh. Lu bawa itu ke pengadilan. Misalnya pengadilan terbesar, ya kan, PBB, ya kan, pengadilan PBB. Begitu sampai di pengadilan PBB misalnya ataupun pengadilan dunia lah, apalah itu, nggak tahu kita. Terus dikatakan, wahai Pak Hakim, tanah Israel ini adalah milik kami. Apa buktinya? Ini Tuhan ngomong gini. Kalau hakimnya agama Hindu, lu mau ngomong apa? Atau hakimnya ateis, lu mau ngomong apa? Kagak mikir. Contoh gini. Contoh, ya. Misalnya adalah kita bilang kitab suci. Contoh lu nyembah namanya Ortomorgon, nama Tuhan lu misalnya Ortomorgon. Dalam kitab Astamargun Salastus Temaskus ayat 1 ayat 14, motor Beat ini milik Daman. Ya, Daman ketahuan nyolong motor Beat dengan plat 2679 BK misalnya 2476 FB misalnya. Nah, dalam kitab Kolostopus Arstamartatus ayat 1 ayat pasal 16 misalnya. Ya kan? Motor Daman, motor Beat dengan plat demikian VB itu milik Daman. Nyolongnya punya Pak Salam. Pak Salam ngasih nampak STNK. Ngasih nampak BPKB, ngasih nampak nota pembayaran. Lu kasih nampak, lu bilang bahwa mobil Beat motor Beat itu udah digenapi buat lu. Percaya nggak? Percaya nggak? Dikasih nanti Beat. Oh iya, Tuhan udah bilang bahwa Beat itu punya lu. Ya udah ambil. Kagak ada kayak gitu ya, kagak ada. Pakai otak sih sekali mainnya. Cara berbicara itu otak dipakai serius. Kesel banget. Kalau di Al-Quran jelas, jangan engkau kaitkan hukum khabari kepada hukum hadisah. Hukum yang terjadi terdahulu hanya perbandingan kepada Rasulullah bahwa Rasul telah difitnah di eramu, kasih tahu Rasul tersebut. Nggak ada hukum yang terjadi di masa dahulu bisa terjadi di masa sekarang, kagak ada. Sama kayak lu buktiin motor apa? BPKB, bukan kitab suci. Lu buktiin motor apa? STNK, bukan kitab suci. Lu buktiin itu motor apa? Nota pembayaran, nota pembelian, itu. Sama juga seperti Israel dan Palestina. Saat berebut tentang sebuah tanah, ya, berebut tentang sebuah tanah apa? Sebuah negara. Pertama, tinjauannya dulu bendera pertama yang paling pertama berkibar itu paling kurang. Yang kedua, kedaulatan mana yang pertama diabsahkan. Selanjutnya, mata uang siapa yang lebih duluan dicetak. Terus ditinjau daripada peta terdahulu. Peta terdahulu siapa duluan muncul, negara Palestina dan negara Israel. Itu cara lihatnya. Kagak ada pakai kitab suci pakai kitab suci. Oh ini negara kami bangsa pilihan, kami ditentukan Allah, kami belum lagi yang muslim kayak Abu Janda Abu Janda itu si Harry Pras dan segalanya. Itu aduh ya Allah, kesel banget. Gua tabok. Abu Janda, ini kan Al-Quran udah bilang Israel itu tanah emang dikasih kepada Bani Israel. Kenapa Palestina merebut? Enggak gitu men, enggak gitu. Pelajari dulu Al-Quran. Pelajari dulu Al-Quran, please. Al-Quran yang sifatnya khabari, info kepada Rasulullah apa yang terjadi di belakang. Udah, di zaman itu kelar. Enggak terjadi lagi ke depan. Ke depan biarlah manusia yang berlaku. Ya, manusia yang berlaku biarkan. Misalnya nih kita bermisal di Al-Quran atau di Bible misal ada firman mengatakan apa? Medan ternyata miliknya Kalimantan misalnya. Nah itu penduduk Medan diusir semua tuh. Diusir semua tuh penduduk Medan. Orang Kalimantan ngambil, diubah Medan jadi Kalimantan. Kagak ada urusan.
Hidup udah modern, guys. Makanya pentingnya kalau Al-Quran itu termekanisme, cocok dengan logika, bahwa segala hukum khabari adalah info saja kepada Rasulullah apa yang terjadi di belakang, nggak akan terjadi ke depan. Jadi yang ke depannya biarlah manusia berlaku. Misalnya Medan, kenapa Medan ada? Ya udah, yang menduduki Medan, orang Batak pertama, adanya transmigrasi, imigrasi dan semuanya akhirnya diisikan orang Melayu. Ya, kagak ada urusan dengan itu. Terus perebutan antara wilayah ataupun kedaulatan, kagak ada urusan sama kitab suci. Kagak ada. Nggak ada urusannya tentang apa? Mata uang pertama, siapa duluan? Bendera pertama berkibar, siapa duluan? Mana yang diakui kedaulatannya, siapa duluan? Itu. Ya, mata uang ini itu. Standarnya standar manusiawi. Kitab suci itu udah berlalu, itu khabari doang. Oh, ini bangsa ini dulu diselamatin oleh Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun, masuk ke tanah itu, kelar gitu dong, kelar. Sekarang Israel. Orang udah banyak transmigrasi, imigrasi, dan bukan Bani Israel semua di situ. Orang Eropa nikah di situ, lahir anak. Orang Eropanya kebetulan cowok, lahir anak di situ dari cewek yang Israel. Apakah anaknya Israel? Kagak ade. Nasab itu dari bapak. Zaman udah canggih, otak masih bego ya, tolol memang. Aduh. Udah, kalau Al-Quran jelas, ini khabari selesai pada masanya. Masa selanjutnya manusia yang berlaku. Selesai. Terus ini lagi, Kristen emang lucu ya. Islam adalah orang yang membela Tuhan lu itu mulia. Paham? Meyakini dia lahir dalam keadaan suci, enggak berzina. Ya, bukan anak zina, bukan anak haram. Islam yang meyakini Tuhan lu itu adalah seseorang rasul yang mulia, suci. Ya, sekali lagi. Israel, Yahudi, Midrash dan Talmud mengatakan Yesus merupakan anak zina. Terus Israel, Yahudi adalah orang yang mengatakan bahwa ibunya penzina. Kalian ini salah pilih orang. Yang dibela abang bela Yahudi, tanah diberkati Tuhan. Tanah diberkati Tuhan, di mana Tuhan lu diinjak-injak. Tanah diberkati Tuhan, di mana Tuhan lu diinjak-injak. Di mana kalian pikul salib diludahin. Dihina, dicaci kalian, dicaci. Apa sih? Gimana cara otaknya yang berpikir? Berbicara tentang kedaulatan negara, belajar lagi PPKN dah. Ateis dulu, jangan Kristen. Kalau Kristen goblok kayak gini nanti. Belajar dulu PPKN. Bagaimana kedaulatan negara itu ditinjau. Mata uang, peta pertama, semua dan segalanya diakui dalam dan apapun itu. Tapi kita akan melihat beberapa dalil di Al-Quran tentang kemenangan orang Muslim yang kita tidak mengadi-ngadi. Artinya apa? Ya udah, Al-Quran bilang itu soal yang berlaku, ya berlaku secara manusiawi. Maksudnya gimana, teman-teman? Coba kita lihat tentang Palestina. Pertama, disebutkan yang cocok misalnya kita bilang ya. Nah, gimana tentang Palestina? Dikatakan tentang Palestina ataupun segala orang Muslim lah. Sekarang gini. Ini kan nggak disebut Palestina ya, tapi gini. La tazalu ta'if a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi dhahirina la'aduwwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa'i min la'wa. Aduh, ini payah kecil tulisannya. Udah, kita baca artinya aja langsung. Oke. Senantiasa ada kelompok dari umatku, nggak enak baca dari sini. La tazal, senantiasa ada kelompok min ummati daripada umatku alal haqi yang berjalan di atas kebenaran, dhahirina lil aduwina yang akan memenangkan bagi musuh-musuh mereka itu. Qahirina la yadurruhum yang mereka musuh-musuh tersebut tidak akan memberi mudarat kepada mereka itu man khalafahum. Nah, ini aku udah lupa artinya. Nah, dibilang ada umatku yang nanti menang di atas kebenaran atas musuh mereka, sekalipun orang yang menyelisih mereka tidak dapat membahayakan mereka kecuali apa yang menimpa mereka berupa kesulitan hidup sampai datang kepada mereka ketentuan Allah, dan mereka demikian. Mereka berkata, ya Rasulullah, dan mereka di mana? Beliau bersawat, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Jelas ya? Nah, kalau kita meninjau daripada hadis ini bukan pemberitahuan masa lampau,
Tapi kata Rasulullah, la tazal, senantiasa. Senantiasa ini mengandung zaman. Apa itu zaman? Masa. Di mana masa nanti, kata Rasulullah. Berarti kata Rasulullah, ke depan nanti. La tazal. Ya. Masa depan nanti, bukan yang ke belakang nih. Kecuali Rasulullah bilang, Palestina dari dulu adalah orang yang menang. Ya. Dia dulu menang dari Israel. Udah. Paham maksud saya? Paham maksud saya, teman-teman? Gini. Andaikan bunyi hadisnya cuma sekedar gini, Palestina dia dulu menang sama Israel, udah gitu doang bunyi hadisnya, menceritakan sesuatu yang terjadi dahulu, dan kita klaim-klaim masuk ke depan, itu namanya goblok namanya, serius. Kalau ada yang kayak gitu, ini enggak, Rasulullah langsung eksplisit ngomong ke depan, ya, la tadzal, nanti kata Rasulullah, Taifatun, akan ada satu kelompok daripada umatku yang menang di atas kebenaran, di atas musuh mereka. Orang yang muslim mereka tidak dapat membahayakan mereka, kecuali apa yang menimpa mereka cuma berupa kesulitan hidup sampai datang kepada mereka ketentuan Allah, dan mereka demikian. Katanya, siapa Rasulullah mereka? Baitul Maqdis dan sekitarnya. Jadi Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad dalam ilhamnya tentang Ahlul Maqdis. Ya, Ahlul Maqdis wa haulah, dan sekitaran Baitul Maqdis. Mereka nanti orang berusaha menghancurkannya. Israel mencoba menghancurkannya. Tapi kata Allah, tapi kata Rasulullah, tidak akan dapat merembut tanahnya. Oke? Akan tetapi mereka hanya ditimpa kesulitan. Artinya apa? Kena bom ya tetap kena bom, lapar ya tetap lapar, mati ya tetap mati. Tapi tanah tersebut tidak akan pernah menjadi tanah milik mereka. Dan seperti ketentuan dan keinginan mereka, tak akan pernah terjadi. Allah berjanji seperti itu. Lalu kita lihat apa lagi. Sebelum kita meninjau kemenangan nanti ya, ayat kemenangannya, tapi kita tinjau ini dulu. Oke, ada satu hadis yang diambil daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan senantiasa ada kelompok. Nah, ini pemberitahuan ke depan lagi nih. Umatku yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali, tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhir datang urusan Allah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Pertanyaan saya, siapa yang menegakkan kebenaran Allah? Apakah Palestina adalah orang yang menyembah Allah? Benar banget. Oke. Negara mana yang saat sedang berperang, bahkan saudaranya sendiri sesama muslim tidak mendukung dan menolongnya? Siapa? Palestina bukan? Tapi kata Allah di hadis yang pertama tadi, bahkan orang yang tidak mendukungnya saja tidak mampu menghancurkan dan melenyapkan mereka, kata Allah. Nggak akan mampu melenyapkan mereka, karena bumi dan langit adalah di atas kehendakku. Kalau aku berkehendak tidak akan lenyap, nggak akan lenyap. Nggak akan lenyap kepada mereka. Walaupun orang di haulah sekitaran mereka itu memerangi dan bahkan tidak mendukung. Mereka berjalan sendiri, mereka sudah sekarat, mereka sudah hampir kalah, tapi mereka tidak akan dimenangkan. Artinya apa? Mereka nggak akan pernah bisa menang terhadap tanah yang dijaga oleh Allah tersebut. Gitu aja. Artinya dijaga oleh Allah bukan karena kayak Israel tadi, bukan. Allah cuma mau bilang, nanti kata Rasulullah melalui ilham Allah, nanti mereka menegakkan agama Allah, mereka berperang, tapi saat mereka meminta bantuan, tidak ada satupun yang berani mendukung. Tidak ada satupun yang berani mendukung. Tapi sekalipun tidak punya dukungan, mereka selalu akan selamat. Mereka akan selalu Allah lindungi. Oke, satu, sampai situ dulu. Sampai situ. Oke, sekarang kita lihat. Apa yang harus kita lihat? Nah, sekarang gini. Fa idza jaa wa'du aulahuma ba'atsana 'alaikum ibadan. Nah, saat terjadinya penghancuran yang dilakukan oleh Bani Israel, ya. Apa yang terjadi? Ba'atsana 'alaikum ibadan. Kan tadi dibilang gini ya di hadis tersebut ya. Nah, di hadis tadi kan berbicara seperti ini. Nggak akan dapat membahayakan mereka, kan tadi dibilang ya. Cuma mereka mendapati kesulitan hidup saja. Apa kata Allah? Akan sampai datang kepada mereka ketentuan Allah, dan mereka demikian dirahasiakan Allah. Siapa mereka ini dirahasiakan? Kata Allah, akan ada pertolongan tersebut saat nanti
orang Bani Israel, ini dikatakan, kami wahyukan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah, kita nggak tahu ini udah masuk era kedua ataupun yang pertama. Tapi kata Allah, fa idza jaa wa'dul ulahuma, maka apabila datang kerusakan yang pertama kamu buat daripada keduanya, bisa jadi ini yang pertamanya. Ba'athana, kami bangkitkan alaikum di atas kamu wahai Bani Israel. Oke? Ibadan, ya. Berarti kalau berbicara Bani Israel antara Palestina dan Israel, karena disitulah tempatnya Bani Israel dulunya. Ibadan, hamba-hamba, ya. Yang hamba-hamba tersebut gagah dan perkasa, yang mempunyai kekuatan yang besar untuk menguasai negerimu dan menaklukkanmu. Sekali lagi, mereka apabila datang kehukuman bagi kejahatan mereka nih, apabila datang kerusakan yang pertama kali daripada keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung itu. Itulah janji yang pasti terlaksana. Artinya apa? Merajalela yang dapat menguasai negerimu dan menaklukkanmu. Oke? Kata Allah apa? Tadi di dalam hadis dalam hadis ilham kepada Rasulullah bahwa nanti mereka mendapati kesulitan, tapi tanah tersebut nggak akan direnggut sampai datangnya bala bantuan Allah. Allah yang berkehendak. Allah katakan di dalam Al-Isra. Pertanyaan saya teman-teman, nggak usah cocokologi. Al-Isra ini berbicara apa? Isra Mi'raj Rasulullah. Berkaitan dengan apa Al-Isra teman-teman? Berkaitan dengan perjalanan Rasulullah Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana teman-teman? Yerusalem. Oke? Berarti di tanah Yahudi, di tanah Bani Israel, di tanah Palestina, di antara tanah-tanah tersebut di Timur Tengah. Kata Allah, mereka akan terus kesulitan, tapi tenang, suatu saat ku datangkan. Siapa yang didatangkan oleh Allah? Al-ibad. Ini harus ditinjau dari konteksnya ini teman-teman. Al-ibad, ibad, segala hamba. Ini al-ibad, ya. Ibadan pertama, tinjau di sini, ini tanwin. Oke, ini tanwin. Kalimatnya jamak taksir, ibadan. Sekali lagi, ini tanwin, garis 2, tanwin. Ibadan. Ini jamak taksir bermakna plural, banyak jamak. Nah, bermakna banyak ya. Sekarang gini. Kaidah Arab, kalau disebutkan dengan alif lam berarti ada makna khusus, bukan makna umum. Bisa dipahami? Syaratnya apabila ada alif lam tidak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin tidak boleh ada alif lam. Kalau alif lam menandakan kekhususan. Kalau ada tanwin menyatakan umum dan global dan general. Itu di dalam pemahaman ilmu bahasa Arab. Pertanyaan saya, kalau kita ini berasumsi kepada Iran, apakah cocok? Tidak. Kenapa? Tidak ada alif lam. Kalau seandainya ada alif lam, maka akan kuutus kepada kalian bangsa-bangsa yang terkhusus ataupun hamba-hamba yang terkhusus kalau ada alif lam. Tapi ini dikatakan apa? Ibadan. Pakai kata-kata tanwin, berarti segala hamba. Kalau disebutkan dengan segala hamba, masuk kepada konsep ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Masuk kepada hakikat hamba. Apa hakikat hamba? Bahwa seluruh manusia ditakdirkan untuk menyembah Allah. Artinya bahwa akan ada hamba yang seharusnya menyembahku, walaupun mereka tidak menyembahku, mereka akan menjadi orang yang perkasa yang akan menolong tanah Palestina. Paham maksud saya di sini? Paham maksud saya? Coba disimak baik-baik ilustrasinya. Oke. Sekarang Iran membantu Palestina. Jelas? Oke. Kalau seandainya ayat tersebut kan mengatakan apa? Saat melakukannya kerusakan, Allah utus kepada mereka hamba-hamba yang hamba-hamba yang perkasa. Ketawa dulu, perkosa. Lagi serius juga. Kata Allah, ya, akan kuutuskan hamba-hamba yang perkasa, yang kuat, yang mampu menaklukkan negeri mereka. Mereka yang berbuat zalim tadi. Siapa? Bani Israel. Kata Allah, kita mengasumsikan, oh Iran ya bang, Iran ya bang, bangsa perkasa. Tidak mesti. Karena Allah tidak menyebut dengan kata alif lam. Kalau disebutkan al-abdu ataupun al-ibadu, al-ibadah, maka benar Iran. Ataupun al-abdu,
maka benar Iran. Karena alif lam tersebut bermaksud ada yang terkhusus maksud Allah. Tidak. Allah sebutkan dengan ibadan, kalimat general semuanya. Artinya kembali ke hakikat. Misalnya Korut tidak menyembah Allah, masuk hamba Allah secara hakikat. Bahwa hakikat penciptaan mereka untuk menyembah Allah. Putin, Rusia, apakah masuk nanti? Masuk. Karena hakikat daripada mereka menyembah Allah, sekalipun mereka di dunia tidak menyembah Allah, tapi hakikat mereka adalah hamba Allah, al-ibad. Ya, kalau kita al-abdu, hamba yang terkhusus. Kalau mereka ibadan, Pak, bisa dipahami? Hamba yang terkhusus yaitu Islam dikatakan dengan al-abdu kita. Tapi kalau kalau disebutkan ibadan pakai kata tanwin semuanya. Jadi nanti bangsa-bangsa perkasa, siapa? Hamba-hamba perkasa, ya udah. Pertama Iran bakal didukung oleh lainnya, didukung oleh lainnya, didukung oleh lainnya, didukung oleh, sekalipun mereka tidak menyembah Allah, karena Allah menyebut dengan ibadan. Begitu jitu Al-Qur'an. Apa itu namanya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahwa nanti akan ada dukungan terhadap kemenangan mereka dari ibad-ibad Allah. Apa ibad Allah? Ibad adalah hamba yang menyembah maupun tidak menyembah Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Dan yang paling kerennya teman-teman, yang paling kerennya, itulah janji yang pasti terlaksana. Wa kana wa'dan maf'ulan. Dan itu pasti terlaksana. Biarlah bumi yang berkata, biarlah kejadian yang berkata, biarlah fakta yang berbicara. Nanti kita lihat, kita cuma mendoakan. Sekarang gini nasihat. Tidak perlu menjadi Islam untuk mengasihi Palestina. Tidak perlu menjadi Kristen untuk mengasihi Palestina. Tidak perlu menjadi Hindu untuk mengasihi Palestina. Tidak perlu menjadi Buddha untuk mengasihi Palestina. Cukuplah jadi manusia. Cukuplah jadi manusia. Amanah saya, apakah bang kita harus mendukung Iran sedangkan mereka Syiah? Dengan mayoritas mereka meyakini Aisyah finnar. Aisyah di dalam neraka. Abu Bakar finnar, dalam neraka. Umar bin Khattab finnar. Utsman bin Affan finnar. Mereka meyakini sifat yang seperti demikian. Pertanyaan saya, Tuhan mereka siapa? Allah. Rasul mereka siapa? Nabi Muhammad SAW. Cukup. Oke. Sekarang gini. Bang, orang India nyerang Israel. Mayoritasnya apa? Hindu. Mereka kan Hindu bang, dukung nggak? Dukung coy, dukung. Dukungnya tuh gini. Syarat perang, selama saya tahu, perang itu menyerang pangkalan perang ataupun militer. Yang saya tahu ya, perang adil itu gimana? Tempat-tempat militer dan tempat-tempat zona penting ya untuk perkembangan militer satu negara. Misalnya gini. Perang misalnya antara Palestina dan Israel. Seharusnya kalau Israel mau menang, yang digemporkan apa? Militan mereka. Apa militan mereka? Tempat perang, kayak contoh perang Pearl Harbor. Dulu Jepang ya, Jepang sama AS ya. Ingat nggak kalian? Jepang sama AS ya. Yang digempur oleh Jepang yaitu apa? Pangkalan laut ya di Pearl Harbor. Hingga mereka mengutus bom atom ke Hiroshima Nagasaki. Oke? Nah, itu genosid itu. Nah, sebenarnya yang adil itu, perang itu menghancurkan pangkalan perang. Pangkalan perangnya hancur, mereka nggak punya sistem pertahanan negara. Nah, negara itu dijajah. Itu baru dikatakan menang. Tapi sekarang Israel mengkhianati yang namanya peraturan perang dengan alasan tentara Palestina itu bersembunyi di bawah tanah. Makanya digempur tanah, gerba-gerbu itu alasan mereka. Padahal itu adalah proyek genosid, proyek jahanam, proyek penghancuran umat manusia. Rumah sakit, apa salahnya rumah sakit dengan berlandaskan ada tentara mereka di bawah rumah sakit? Itu alasan mereka. Terus digempurnya sekolah, ya, digempurnya gereja. Kristen memuji Israel, gereja dihancurin terus. Yesus di dalamnya gosong kena rudal tuh. Yesus di dalamnya tuh lagi kesalib tuh, digempur sama Israel, gosong di dalamnya tuh. Masih dibela sama mereka. Itulah lucunya mereka. Jadi siapa yang kita dukung bang? Dukunglah orang yang memerdekakan Palestina daripada penjajahan dan genosida, pemusnahan umat manusia secara massal. Cukuplah menjadi manusia. Bang, ada tentara ateis semua, dukung.
Bang, ada tentara Hindu semua dukung. Bang, ada negara Kristen semua dukung. Ada tentara Buddha semua dukung. Ini bukan berbicara agama, ini berbicara tentang kemanusiaan. Ini berbicara tentang hati nurani. Oke, jelas ya. Nah, jadi tentang Iran itu yang kita tahu apa? Ya Allah, ya. Allah mansurnal Filistin. Ya Allah, tolonglah Palestina. Allah mansurnal Palestina. Ya Allah, tolonglah Palestina. Mereka sudah cukup menderita ya Allah. Terlalu banyak anak-anak yang sedang menanti di surga ya Allah. Ibu-ibunya yang masih hidup, maka izinkanlah ibunya paling kurang melihat kuburan anaknya yang dimakamkan dengan keadaan layak, bukan di bawah reruntuhan bangunan. Allah mansurnal Palestina. Itu ya. Nah, gitu teman-teman cara bersikap. Oke. Sekarang kita lanjut. Elia ngomong apa lagi? Pengadilan yang dahsyat. Nah, setelah pengadilan itu terjadi, semua dihakimi. Yang tidak percaya Kristus akan dibinasakan ke neraka. Yang percaya Kristus beroleh pendamaian dikumpulkan bersama. Bacot. Cot. Bacot. Ya, yang percaya Kristus akan diselamatkan, percaya apa? Hah? Pada hari terakhir Matius 7:22, orang yang berkata kepadaku Tuhan, ya, bernubuat di atas namaku, bermujizat di atas namaku, enyahlah engkau. Diusir kok di alam kebangkitan. Wah, bangkit, panggil dia Tuhan, usir kau. Bernubuat di atas namaku, usir engkau. Oh, katanya diterima. Wah, nggak adil lo, so pede lo, kagak diterima, diusir. Oke lah teman-teman, demikian ya reaksi kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan jangan lagi mengaitkan kitab suci dengan keadaan Palestina dengan Israel. Ini berbicara tentang kedaulatan dan pembebasan umat manusia daripada penjajahan dan kedoliman. Selesai. Nah, kalau hadis tadi kita hanya membicarakan secara interpretasi Islam, subjektif Islam, internal Islam. Bukan harus yakin, bukan. Tapi internal Islam, kami orang Islam percaya hal tersebut. Tapi di luar Islam jangan kaitkan hal tersebut. Jangan jual-jual ini dalil kepada Hindu, nggak usah. Jual-jual ini dalil kepada Buddha, nggak usah. Jual ini ke Kristen, nggak usah. Cukup kita yang tahu dan kita cukup berpikir objektif. Kepada internal, subjektif. Artinya, wahai orang Islam, ketahuilah Allah pernah berbicara seperti ini, bahwa nanti Allah utuskan bangsa-bangsa yang kuat, orang-orang yang kuat, al-ibad yang kuat, yang akan menolong hamba-hamba Allah yang menegakkan kebenaran ini. Itu kepada kita Islam. Selanjutnya, Allah mengatakan mereka itu sekalipun tidak bisa didukung, nggak ada yang mau dukung mereka, ya, karena ketakutan entah apa. Akan tapi tenang saja, mereka tidak akan berhasil merebut. Udah selesai untuk internal. Kepada eksternal, suarakan. Lihatlah anak kecil yang ada di sana. Sudah pantaskah dia tertimpa reruntuhan hingga tangannya putus, hingga kepalanya putus, hingga lehernya putus? Sudah pantaskah Anda melihat hal tersebut? Jadi itulah Islam, berpikir objektif. Kedaulatan berbicara tentang mata uang, bendera, peta, dan pengakuan daripada keabsahan negara tersebut. Selesai. Oke, setelah itu, jazakallah teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa untuk kemudian untuk senantiasa selalu hadir bersama Almantik Reaction. Jangan lupa cek deskripsi. Di deskripsi itu ada link Saweria buat donasi, dan di sini ada rekening saya. Jangan lupa untuk support channel ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.